Pagi kawan, mari kita belajar. Mari belajar bersama. Mari belajar akuntansi. Dan bila kau pun bingung, aku pun selalu siap membantumu. Hingga lapar pun akan ku jual. Apa saja tanyamu, pasti akan ku bantu. Apa saja bingungmu, buka lagi bukumu. Pagi kawan, mari kita belajar. Mari belajar bersama. Mari belajar akuntansi. Pagi kawan, mari kita belajar. Mari belajar Wesel tagi. bersama. Apa sih yang dimaksud dengan wesel tagih? Wesel tagih adalah wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Lalu promes itu apa? Promes adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Nah, jadi wesel adalah surat perintah untuk membayar, dan yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang. Sedangkan promes, surat janji untuk membayar, yang membuat adalah pihak yang berutang. Adanya piutang wesel. Penyebab adanya piutang wesel dibagi menjadi 3, yaitu pertama, perubahan piutang ke piutang wesel, 2, pemberian pinjaman, 3, penjualan kredit. Piutang wesel dibedakan menjadi 2, yaitu tidak berbunga dan berbunga. Yang pertama, piutang wesel tidak berbunga adalah nilai jatuh tempo wesel tanpa bunga, yaitu sebesar nominalnya. Yang kedua, piutang wesel berbunga adalah nilai jatuh tempo wesel berbunga, yaitu nilai nominal yang ditambah bunga selama jangka waktu tertentu. Akuntansi yang digunakan untuk mencatat piutang wesel. Yang pertama, saat timbulnya piutang wesel. Yang kedua, saat pelunasan piutang wesel. Dan yang ketiga, pendiskontoan piutang wesel. Saat timbulnya piutang wesel, rekening piutang didebit sesuai dengan nominalnya tanpa memperlihatkan apakah piutang wesel tersebut terbunga atau tidak. Contoh 1. PT Jaya Mas pada tanggal 1 Mei 2018 menjual barang dengan harga 50.000 kepada PT Jaya yang membuat janji akan membayar pada tanggal 31 Mei 2018. PT Jaya Mas piutang wesel 50.000 pada penjualan 50.000, mencatat penjualan dengan menerima wesel. PT Maju Jaya pembelian 50.000 pada piutang wesel 50.000, mencatat pembelian dengan menyerahkan wesel. Pada saat pelunasan piutang, PT Jaya Mas kas 50.000 pada piutang wesel. Pendiskontoan piutang wesel. Wesel dagang pada umumnya bersifat negotiable, artinya dapat diperdagangkan sebelum tanggal jatuh tempo wesel tersebut. Menjual wesel sebelum tanggal jatuh tempo disebut mendiskontokan wesel. Bagaimana cara mendiskontokan piutang wesel? Mendiskontokan piutang wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan dengan bunga yang sudah diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan ini sebagai diskonto. Bunga wesel sama dengan nilai nominal X, tarif bunga X, jangka waktu wesel. Contoh soal.
Pada 1 Januari 2018, Bank ABC setuju memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan jika perusahaan tersebut setuju untuk menandatangani wesel senilai 1 juta rupiah dengan suku bunga 10% dalam jangka waktu 3 bulan. Penyelesaiannya, jurnal yang dibuat Bank ABC, yaitu piutang wesel pada kas senilai 1 juta rupiah. Jurnal pendapatan bunga 1 juta rupiah dikali 10% kali 3/12 sama dengan 25.000 rupiah. Akunnya itu piutang wesel pada pendapatan bunga senilai 25.000 rupiah. Jurnal pada saat pelunasan wesel. Akunnya itu kas pada piutang wesel pada pendapatan bunga senilai 1.025.000 rupiah. Terima kasih.